Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Madika dengan nomor induk mahasiswa 4022 dari kelas SD. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya berjudul pengaruh efisiensi keadilan sistem keamanan privasi terhadap kepuasan digital follower Instagram Bank Syariah Indonesia. Langsung saja ke latar belakangnya. Untuk latar belakang dari penelitian ini tuh berangkat dari semakin intensifnya transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia melalui aplikasi mobile BSI Mobile dan bayar dari BSI. Namun masih ditemukannya berbagai kendala seperti aplikasi yang lambat, sering error, serta kurangnya stabilitas sistem yang mempengaruhi kenyamanan pengguna. Di sisi lain, Instagram menjadi media interaksi utama BSI dengan masyarakat. Namun, ekspektasi follower terhadap kualitas layanan digital seringkali lebih tinggi daripada pengalaman yang mereka rasakan. Selain itu, meningkatkan risiko keamanan data dan privasi menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat, dan kondisi tersebut menimbulkan pernyataan apakah efisiensi aplikasi keadilan sistem keamanan privasi itu benar-benar mempengaruhi tingkat kepuasan digital followers Instagram dari BSI itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama ada apakah efisiensi aplikasi itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan digital follower Instagram Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada apakah keadilan sistem berpengaruh signifikan. Yang ketiga ada apakah keamanan privasi berpengaruh signifikan. Dan yang terakhir ada apakah efisiensi aplikasi keadilan sistem dan keamanan privasi secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan digital follower Instagram Bank Syariah Indonesia. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama ada menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi aplikasi terhadap kepuasan digital follower Instagram Bank Syariah Indonesia. Yang kedua menguji dan menganalisis pengaruh keadilan sistem. Yang ketiga menguji dan menganalisis pengaruh keamanan privasi terhadap kepuasan digital follower Instagram. Dan yang terakhir ada menguji dan menganalisis pengaruh efisiensi aplikasi keadilan sistem dan juga keamanan privasi secara simultan terhadap kepuasan digital follower Instagram Bank Syariah Indonesia. Untuk manfaatnya ada 2 ya, secara teoritis dan juga secara praktis. Untuk secara teoritis itu yaitu menambahkan literatur mengenai kualitas layanan digital pada perbankan syariah. Sementara untuk yang praktis bagi BSI yaitu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas aplikasi, kecepatan, stabilitas, dan juga keamanan. Sementara untuk nasabah itu bisa memberikan pemahaman penting layanan digital yang aman, cepat, dan juga nyaman. Sementara untuk penelitian selanjutnya itu manfaatnya menjadi acuan dan pembanding untuk peneliti terkait kepuasan digital atau layanan perbankan digital. Selanjutnya ada untuk sistematika pembahasan. Yang di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada landasan teori penelitian terdahulu, kerangka berpikir juga hipotesis. Di bab 3 ada metode penelitian, di bab 4 ada hasil dan pembahasan, sementara di bab 5 ada penutup. Lanjut ke landasan teori. Di landasan teori ini penelitian saya ini membahas tentang kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah itu sebagai Y-nya, dan X-nya itu adalah X1 adalah efisiensi aplikasi, dan X2 adalah keadilan sistem, dan X3 itu adalah keamanan privasi. Lanjut ke bab 2 yaitu tentang landasan teori. Di sini saya ada landasan teori. Yang pertama ada kepuasan nasabah itu sebagai Y-nya itu sebagai Y itu sumber utamanya itu dari Kotler dan juga Keller. Lanjut ke variabel X itu yang pertama itu ada efisiensi aplikasi. Itu saya dapatnya dari buku atau jurnal Delon dan Michelis tahun 2003. Sementara untuk X2 nya itu ada keadilan sistem. Itu sumber utamanya dari Pasuman, Zitman, dan juga Maturama. Itu saya dapatnya dari situ. Terus untuk X3 nya itu
Yang terakhir itu ada keamanan privasi. Itu sumber utamanya itu saya dari sama seperti X2 yaitu Pasuruan dan Setmal tahun 2005. Kajian penelitian terdahulu ini saya dapatkan dari penelitian terdahulu sebanyak 15 penelitian. Lihat. Kita lanjut ke kerangka berpikir. Sini ada gambarnya. Lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesisnya ini saya rangkum bahwa nolnya efisiensi aplikasi, keandalan sistem, dan juga keamanan privasi secara simultan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan digital followers Bank Syariah Indonesia. Sedangkan dari satunya itu efisiensi aplikasi, keandalan sistem, dan keamanan privasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan digital followers Bank Syariah Indonesia. Lanjut ke ketiga yaitu metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antar variabel yang diukur menggunakan data, bentuk, dan juga dianalisis secara statistik. Untuk variabelnya ada penelitian ini yaitu ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel X, yaitu X1 yaitu efisiensi aplikasi, X2 adalah keadaan sistem, dan juga X3 yaitu keamanan privasi. Sementara variabel terikat yaitu variabel Y adalah kepuasan digital nasabah. Untuk lokasi dan tempat penelitian itu dilakukan secara online dari akun Instagram resmi Bank Syariah Indonesia. Lanjut ke populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah follower Instagram yang aktif dan minimal pernah menggunakan aplikasi PSI digital. Bisa dilihat untuk teknik samplingnya. Nah, dari perhitungan ini di atas yaitu saya dapatkan dari rumus solving, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 91 responden. Namun dalam proses penyebaran kuesioner itu peneliti berhasil memperoleh 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Jumlah ini melebihi sampel minimal sehingga semakin memperkuat keakuratan analisis data dalam penelitian ini. Lanjut ke jenis dan sumber data, ada dua yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah ada seperti dari buku, dokumen, ataupun situs web dan sebagainya. Nah, untuk metode pengumpulan data saya itu menggunakan kuesioner atau angket yang merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk jawab. Ke validitas dan reliabilitas instrumen. Ini ada dua uji. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang akan diuji yaitu uji asumsi klasik. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji heterogeneisitas, uji autokorelasi, dan juga uji multikolonialitas. Ada pun permodelan dari regresi linear bergandanya yang akan diuji yaitu ada uji seperti ini. Rumusnya seperti ini. Dan ada pun uji yang terakhir yaitu uji hipotesis yang akan diuji yaitu ada dua, yaitu uji T dan juga uji F. Dan juga yang terakhir ada koefisien determinasi. Maaf, ada 3 jadinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.